Kawan-kawan, seluruh warga Kota Semarang khususnya yang selalu saya cintai dan saya banggakan, pemerintah Kota Semarang hari ini tidak hanya berperan sebagai regulator di daerah saja, tapi juga kami terus mendorong agar mampu hadir sebagai fasilitator dan generator pembangunan yang ada di Kota Semarang. Melalui berbagai konten kreatif yang dibuat oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Semarang, seperti Ini Usahaku, Dolan Kampung, Hobi Jadi Rezeki, atau juga ada Lokal Hero, serta Ngobras, kami berupaya terus memberikan informasi dan mengedukasi hal-hal yang positif di sekeliling panjenengan sekalian, agar kemudian ini bisa menjadi sebuah motivasi, inspirasi bersama dalam mewujudkan Semarang semakin hebat. Terima kasih pada panjenengan sekalian yang telah menyaksikan berbagai informasi yang kami sajikan. Mari terus bergerak bersama. Ya, pemirsa, selamat sore. Jumpa lagi sama saya, Mas Daniel R. Sanjaya, di program Hobi Jadi Rezeki di YouTube channelnya Semarang Pemkot. Nah, kali ini saya sudah berada di tempat yang sangat luar biasa dengan orang yang sangat luar biasa juga. Kita nggak usah berlama-lama, langsung saja Mas. Silahkan memperkenalkan diri. Buka aja masker. Oh ya, kita buka masker dulu karena sini sudah standar. Udah social distancing. Oke, selamat langsung Mas. Ya. Selamat sore, saya Anantio Seto, saya founder di Makarya. Kami menginisiasi acara Semarang Local Market. Ini acara yang ke-6. Ke-6, tapi brand nama Semarang Local Market baru pertama ini. Okay. Tapi acara seperti ini sebenarnya ini yang ke-6 dan ini yang lebih besar dari yang lain-lainnya. Oke, Mas, sebelum ya, membahas keselamat Semarang Local Market, cerita sedikit dong, Mas Seto itu di Semarang itu berprofesi sebagai apa dan apa yang membuat Mas Seto tergugah untuk membuat acara-acara seperti ini, Mas? Ya, jadi kalau saya sebenarnya udah mungkin lebih dari 10 tahun ya di industri kreatif Semarang ya. Dulu namanya Goodness Day sebenarnya. Goodness Day itu kita punya mimpi, Semarang nih harusnya punya area atau punya zona di mana teman-teman waktu itu kita hanya mikirkannya crafting, teman-teman produk punya space untuk jualan yang permanen ya. Itu dulu kita kurasnya itu. Kemudian berjalannya waktu kami membentuk Makarya. Makarya itu sebenarnya bukan organisasi atau apa, bukan. Kita hanya merumahi rumah dari teman-teman para pelaku industri kreatif. Nah, kebetulan 2018 lalu kami sempat dengan teman-teman itu waktu itu sempat bikin media juga namanya New Omni Media dengan teman-teman yang lain ya, NOM, dan kita waktu itu berhasil mewakili Indonesia ke Asia Pacific Economic Cooperation di Malaysia, Kuala Lumpur. Nah, dari situ nih itu kebetulan programnya kan tentang empowering SMEs, Small Medium Enterprise. Apa itu Small Medium Enterprise? Kalau di Indonesia UMKM, nah gitu kan. Cuman kalau kami di Makarya tuh sebenarnya nggak mau nyebut teman-teman yang ada di sini UKM. Jadi kami selalu mencoba mengedukasi dan bilang ke teman-teman media dan teman-teman para pelaku industri kreatif bahwa
kita tuh bukan UKM. Karena kalau UKM, itu UKM minded tuh gini, Usaha Mas. kecil gitu Enggak, ya? bukan. Sama sebenarnya. Secara perputaran uang sama, di bawah 200 juta. Iya. Tapi UKM minded tuh tangannya gini. Oke. Kalau nggak dibantu pemerintah, dia nggak berusaha. Iya. Itu UKM minded. Kalau dibantu, kebiasaan dibantu, dia terlalu nyaman dibantu. Tapi kalau lokal brand, itu nggak dibantu yo prek gitu. Dia strength, Pokoknya dia maju terus. Ya. maju terus, payu, buh, yang Pokoknya penting gawe. bikin terus, dia Nah. produksi terus, berkarya terus. Nah, kami sering bikin acara pertama dulu Pasar Mataraman. Di Jalan Mataram kita bikin kayak Pasar Malioboro. Jumlahnya memang belum banyak sih, sekitar 12 sampai 13-an Di Jalan para Mataram? pelaku. Iya, Jalan Mataram, di sebelum perempatan Ligu. Terus kita bikin Ngudaroso 1, Ngudaroso 2, itu di TBRS. Terus kita bikin Hidden Market dengan teman-teman Art Hotel. Yang terakhir kemarin itu bikin Memintal Aksama di UTC. Di Kelut. Ya, 10 hari. Pandemi kita bikin acara 10 hari. Ada pameran karya seni, lokal brand, ada teman-teman Musisi juga rilisan ya? fisik, musisi juga, musisi ada 15. Nah, ini yang lebih wah. Jadi kita Saya gandeng begitu teman-teman. masuk aja, dan aku gitu. Wah, Iya. Mas Seto. Dan ini Makarya yang bikin ya? Teman-teman Makarya dan teman-teman semua pelaku industri kreatif Semarang. Oke. Yang mau ikut andil di Nah, acara ini. Ini, saya mau Ya. bicara tenannya dulu, Mas. Siap. Ini total ada berapa tenan, Mas? Total. Dan orang mau masuk sini jadi tenan sini, gimana? Nah, oke. Orang pasti Mungkin tanya. kan yang belum masuk sini Ya. kan pengen loh. Oh, Karena iya, antusiasnya saya lihat di sosial media, Mas. Ya. Media-media online Oke. tuh pada posting, terutama kan sekarang eranya Instagram loh, Ya. Mas. Teman-teman saya follower anak-anak muda tentunya Ya. story-nya tuh di sini semua loh, Mas. Ya. Ini tadi ketemu saya satu orang. Siap. Benar. Ya, alhamdulillah. Jadi total waktu itu kita plotting itu totalnya hanya 65 stand waktu itu. Terus sebenarnya kalau lihat zonanya kan ini luasnya 2.500 meter persegi. Kita bekerja sama dengan MJ Setos. Kita sama-sama punya goals yang sama. Industri kreatif Semarang harus punya marketplace offline. Ini mimpinya Makarya dan ternyata ditangkap oleh MJ Setos. Oke deh, kita coba bikin acara di sini. Wah, terima kasih juga FCC Oh, jelas selalu banget. support sama industri kreatif Iya, seperti ini ya. betul. Mungkin selanjutnya Amin. bisa lebih wah, banyak Nah. event lagi. Amin. Ini kan space-nya bisa dimanfaatin buat wah, pokoknya banyak ya. Iya, dan banyak mungkin setelah kemarin nih Mas, apalagi habis Pak Wali datang. Oke, ya, saya juga mentionnya mau Ya, mention ke situ. yang nawarin macam-macam, tapi Soalnya kita posenya lagi naik motor iya, custom betul, itu viral motor sekali. custom. Dan itu juga garapan teman Semarang. Oke. Nah, akhirnya kita bikin kan 65 stand, yang masuk 68. 30 thrifting, kita bekerja sama dengan Flea Market, diborong Flea Market semua. Terus habis itu sisanya ya kita terima karena yang lagi lagi happening kan thrift kan sekarang. Ya. Jadi itu yang narik crowd teman-teman gitu. Ya, untuk membuktikan bahwa Semarang punya lokal brand, Ya. punya lokal market gitu. Dan punya acara seperti ini, Mas. Nah, Jakarta punya betul. Jakarta Sneakers Iya. Day. Jogja punya Soul Vacation yang Oke, punya. Dan terus Semarang itu sudah terbukti. Jakarta juga punya space kayak misalkan M Block Space, Ya, di M Block Bandung Space juga. punya The Hallway Space, di BSD Tangerang punya Kumolo, di Jogja banyak banget gitu Ya, kan. nggak Semarang ada, kan itu. nggak ada, baru Nah. Karangayu, Johar, Bulu gitu. Nah, makanya kita harus bikin itu. Nah, akhirnya teman-teman kayak mulai teman-teman tato, ada 4 artisan tato yang masuk, teman-teman barbershop ada 2. Terus nail art ada 1, kemudian kuliner masuk, lokal brand. Kalau lokal brand memang sampai sering. dunia motor, sepeda, Ya, custom juga. betul. Luar Jadi biasa. sebenarnya masih banyak dari 17 subsektor yang sebenarnya kita masih bisa ajak ya. Cuman waktunya ini ternyata persiapan kita nggak ada 1 bulan bikin acara ini. Jadi wah luar biasa. Dan yang perlu dicatat adalah goals kita pengen Semarang punya marketplace offline, Semarang punya tempat untuk teman-teman industri kreatif. Jadi kalau ditanya, waduh gila, dari kemarin komennya macam-macam, wah untung besar nih, nggak apa namanya, keuntungnya gede. Biasa netizen ya. biasa. Pokoknya kita jawab dengan tindakan. Ya, dan ini terbukti. Boleh nanti survei dari teman-teman media untuk teman-teman lokal brand, kuliner, dan teman-teman para artisan ini kita cas hanya 500.000 per tenan selama 7 hari. Per tenan hanya luar 500.000. biasa, Mas. Ini kalau mungkin brand-brand seperti yang kayak acara Jakarta rebutan. Ya, kalau yang thrifting, nah. Mangkat saya dulu bro, tempatnya kalau ini luar biasa. Kalau yang thrifting kita 1 juta karena space-nya lebih besar dan mereka dapat konsumsi juga dari teman-teman Flea. Jadi memang ini sangat-sangat murah dibanding acara-acara Semarang yang mungkin sampai 2 juta, 3 juta, 3,5 juta, macam-macam selama 7 hari dan itu tempatnya outdoor. Kenapa? Kenapa kok gitu Mas? Ya karena dengan acara ini kita memang benar-benar kurasi yang ikut harus anak-anak Semarang.
Kalau Ini kita Semarang Semarang semua, Mas. Ada dari Salatiga, Ambarawa, Wow. Kendal yang mau masuk aja kita tolak. Kita kurasi betul-betul. Apresiasi buat anak Semarang. Jadi ini Semarang semua. Kowe cacah kabeh kudu matur nuwun mbek Mas Seto iki. Ada sama teman-teman makarya dan teman-teman industri kreatif. Jadi Semarang kita mau buktiin bahwa Semarang itu punya source yang potensial. Memang Mas, bener. Ya. Cuman jarang yang mau mengangkat ini. Mereka sebenarnya gini Mas, kalau secara produk ya, ini saya tuh kebetulan nih saya cerita sekalian ya sama Sucuk. Kemarin saya ketemu sama CEO-nya atau yang punya Harni Cupcakes. Oke, Mas Krishna kan, ya, oke. dia kesini. Mas aku kok ora dikabari. Loh, wah aku ki ngabari kabeh tak kabari kabeh lah, tapi malah nggak ada respon. Ternyata nggak sampai ke Mas Krishna. Nah, jadi teman-teman clothing lokal brand Semarang itu juga sebenarnya support banget, tapi mungkin karena waktu yang mepet, kami sudah infokan tapi mungkin nggak sampai ke beliau gitu kan. Jadi kami sebenarnya berharap Harni Cupcakes, Uppercase, Ya. Prigel, ya. banyak ya Semarang banyak lah clothing. Tadi Ya. juga biasanya tuh si Krishna, si Prigel. Iya, ada wah stylenya. kemarin datang ke sini saya sama Seri kan, wah aku rak dikabari Mas, wah wong aku jenengan rak melu, saya lihat datanya kan Ora ada tim ono, sendiri, wis kok nggak nggak ada. ada gitu kan, Nah. tak pikir apa nggak support, ternyata Nah. malah dia tuh nggak denger gitu loh, nggak Teman-teman tahu. Mesti masih banyak ya Mas, yang tanya-tanya juga masih banyak. Ya. Nah, mungkin selanjutnya sendiri Siap. selamat jilid 2. Ya, selamat jadi dua. Dan ini kayaknya ntar bulan Juli mau ada event lagi, tapi mungkin namanya nggak selamat. Jadi kita mau bikin, kalau Banyak- Jogja banyak punya event. Art Jog gitu kan. Art Jog, bener. Terus Jakarta dia tadi ada acara macam-macam ya. Kalau Sneakers Day dan lain-lain lah. ya, Semarang mungkin kita mau bikin acara untuk custom motor dulu nih. Juli rencana makarya mau bikin custom motor fest. Custom Fest tidak Ya. hanya di Jogja, Ya, di Semarang Semarang. gawe dhewe, Bro. Wah, Mas aku ikut Ya. ya. Aku juga Siap. sama toh. Oh, siap. Aku diajak ya. Oke, nanti kita akan collab dengan teman-teman seni pagelaran. Jadi kalau mungkin di Jogja hanya custom motor aja show. Kalau kita mau bikin itu sebagai seni teatrikal, kayak ada musik Si musik gamelan ya, dan lain. Tapi dikemas secara gaul ya, ya. ya. Dan kita mau bikin tematik mungkin kayaknya sedikit aja bocorannya, mungkin kita mau ada tema batiknya. Jadi nanti custom motornya harus beraroma batik. Batik Semarang. Nah, ya itu Pokoknya nanti batik mungkin bebas nggak tahu ya. sih, nasional atau nasi Semarang. Tapi yang jelas kita mau bikin, kita lagi merindukan punya custom fest-nya Semarang. Oke, Mas. Siap. Kita break dulu ya. Oke. Karena ini kalau 22 segmen sebenarnya kurang, tapi nggak apa-apa lah. Ya. Nanti kita lanjut lagi Siap. di segmen selanjutnya. Lihat dulu pesan-pesan yang berikut ini. Oke, pemirsa, jumpa lagi sama saya di segmen selanjutnya akan melanjutkan obrolan yang sempat terpotong sama iklan-iklan tadi. Nah, Mas Eno. Siap, Seto Mas. Oh, Mas Seno Seto. kembaranku. Oh iya. Aku kalau dari teman-teman, Cindy tuh, oke lu, kode, iya kenal mode, Mas Seto. Oke, Siap, Mas siap. Seto. Siap. Sing mau dikat loh ya, karena salah. Ya, siap. Mas Seto, Hmm, biar kayak YouTuber Jakarta. siap. Apa outfit lo? Oke. Saya ini sebenarnya kita lagi apa namanya juga promosiin ya bahwa Semarang itu mungkin sebenarnya teman-teman ini produknya banyak loh. Kalau ini selama riset makarya ya, yang udah go nasional sampai bahkan go internasional itu udah banyak. Kayak yang kemarin terakhir itu pemenang apa namanya Indonesian Fashion Custom apa namanya itu produk itu si Saparo dari Semarang itu dia juara 2 Asia Tenggara. Dia produknya Asia Tenggara. Dia produknya nanti di YouTube boleh di search Saparo. Dia produknya itu limbah jeans jadi fashion style. Jadi itu Saparo. Kemudian teman-teman kayak yang produk-produknya saya pakai kebetulan juga teman-teman Semarang nih lokal brand. Jadi ada Pipi Merah, ada Lip Craft, ada Teliti, ada Cheese Bright, ada Janardana. Ini
Ini batiknya? dari Kandri, dari Dari teman-teman Kandri? Janardana Kandri. Wih, Siap. Ini desa batik wisata tulis. Kandri, Gunung Pati. Ini aksesoris yang saya pakai juga dikasih teman-teman. Ini yang kulit ada dari S2 Leader, ada standnya di situ. Oke. Yang ini dari pipi merah, ini rajut. Yang ini dari teman-teman Janardana. Jadi, Semarang semua ya, iya, Mas? outfitnya. Kalian bisa tahu kan Ada, potensi saya- Semarang itu luar biasa. Saya di rumah dikasih macam-macam. Ada jam kayu juga di Semarang. Ada, iya, dari Semarang, tumbler kayu dari Unik Baik juga Semarang. Oh, macam-macam, Mas. Nah, pemirsa, kalian tuh harus Mas Seto wis promosi brand gencar-gencar. Jangan bergerak sendiri. Semua yang bareng-bareng ya, Siap. Mas. Iya, Nah, iya, harus gitu. Oke, Mas. Oke. Ini untuk selanjutnya Semarang Fair Market ini, nah, ngomong kayak Semarang audiens. Local Market. Semarang Local Market ini aku ngomong kayak audiens, Mas. Hari pertama sampai hari ini total berapa jumlah? Wah, gila, Mas. Untung nggak di tiketnya ya, Mas. Kalau di tiketnya aku pindah Kuwait aku. Tambah Hari- dihujat netizen mungkin ya. Hari pertama kita tetap CASC protokoler ya, karena perizinan kita juga wah lengkap mulai dari semua Mas, perizinan kita Satgas Covid Mikro, Satgas Covid Kota, Disbudpar, Kesbangpol semuanya kita izin. Aku semua support ya, Mas. Alhamdulillah semua Oh, support. oke. Dari dinas-dinas juga alhamdulillah support. Hari pertama targetku sebenarnya 150 sampai 200 orang Mas, traffic audiensnya ya. Ternyata 535. Wah, Itu hari pertama. Hari kedua 730-an. Hari ketiga tadi malam 998. Kurang lurut 1000 kan. luar biasa. Malam ini nggak tahu berapa. Mas Hari Seto, Minggu ini kan mungkin. programnya Hobi Jadi Rezeki Ya, ya. siap. Nah, saya ngomongin Iya. profitnya. Oke. Perputaran uang yang terjadi Ya. selama beberapa hari ini di Semarang lokal. Ya. Kalau teman-teman Trif kemarin sempat kita ngobrol-ngobrol aja dikit-dikit tuh. Nah, ini enggak ini ya, tapi diomongin aja biar Iya, kalian ya tahu. harus tahu dong. Harus Ya. tahu. Jadi teman-teman Trif ini sampai kemarin itu perputarannya kalau 100 udah ada. JT. Ya. Wow. 100 udah ada. Nanti sedang disurvei sendiri kalau nggak percaya. Terus teman-teman kuliner itu kita kan buka acara jam 3 sore sampai jam 23 ya, sampai jam 11 ya. Itu kita kemarin tanya ke beberapa tenan tuh jam setengah 8 udah sold out. Ada yang sampai, ini yang di Art Hotel aja sampai ngejok minum tuh sampai 3 kali. Tuh. Ya jadi Kalian. monggo ya teman-teman kalau Ya. teman-teman Ayo. tato nih teman-teman tato nih iya. sampai kemarin izin, Mas saya lembur lembur sampai nih." subuh piye ya. Karena udah kadung gambarnya rumbar antriannya sih akeh kan. Akhirnya pulang jam 3 ya teman-teman pada Tuh. inilah. Kalian, ayo support Iya. biar apa perputaran kreasi anak Semarang itu tambah dikenal. Selain kalian tuh share juga ya Mas Ya. ya, utamakan. Ya itu salah satu tiga hal. Kami makanya pernah bikin video Mas. Nah, Bagaimana cara support lokal brand? apa? Ada 3 Mas. Yang pertama kalau kamu nggak suka atau belum suka barangnya, kamu cukup kamu like, kamu promosiin, Ya. kamu share itu udah support lokal brand. Kalau kamu suka barangnya, kamu beli. Kalau kamu sudah beli dan kamu memang peduli sama lingkungan sosialmu, kamu rekomendasiin ke temen. Itu 3 hal dimana jadi nggak usah mencibir, nggak usah Nah, head speech ya apa ya gitulah. dengerin pesan Mas Seto buat brand-brand kota Semarang. Ayo tuku kabeh cacah Iya. nome ya. Ya. Pada ke sini tapi ingat tetap jaga protokol kesehatan. Komneh ya, Mas. Nah, ini kan dari motor, sepeda, kaos Ya. dan lain sebagainya. Yang paling laris apa, Mas? Kalau yang paling laris mungkin kalau ini eranya lagi thrift ya. Jadi memang perputarannya banyak di thrift. Siap. Thrift kan mungkin netizen Oh banyak iya yang siap. kurang tahu. Thrift itu second brand. Second brand premium. Oke. Premium. Ya. Jadi barang-barang original. Ya, betul. Original, terus ada yang masih fancy ya. Fancy itu artinya barangnya memang second, tapi memang masih bagus gitu. Jadi Berarti very near dead stock ya. VNDS ya betul. bahasannya ya. Istilahnya gitulah. Kalau di apa namanya itu teman-teman custom motor atau barang antik kan teman-teman antik kan biasanya nyebutnya kan old new stock ya. Ya old new stock. Barang baru stok New lama. old stock. New old stock ya, sorry. Iya. Barang baru stok Stok lama, lama. saya gitu ya. Makanya ada yang rare item, ada yang memang produknya memang fancy. Jadi udah langka, nggak diproduksi lagi, bener ya, sih. barangnya capisan itu. Makanya laku ada yang sampai di atas 10 juta harganya. Gitu. Cuman aku mau dulu Macam-macam. cek-cek lagi. Ya. Meh ngenyang Mas, asem diang. Tapi banyak yang murah-murah loh, yang di bawah 100 kan juga Ada banyak. ya. Oke. Tapi aku mau nge-share beberapa Stone Island dan lain Nah, tapi sebagainya. alasannya sih memang gini Mas Ucup. Kalau ngomongin Semarang lokal market, lokal brandnya kok jumlahnya kalah sama thriftingnya gitu kan. Ya memang ini kan proses ya, dimana kita harus tahu
Lokal brand ini bangun nggak gampang. Betul. Kita harus memberikan trust ke teman-teman bahwa kita punya pasar, kita punya space gitu kan. Nah, saat ini yang memang lagi happening kan tadi itu adalah thrift kan. Makanya kita ngajaknya teman-teman thrift supaya orang tahu dulu nih, oh Semarang punya lokal brand. Tapi lama-lama kalau orang termotivasi, mungkin searea ini dibalik nanti posisinya, lokal brandnya banyak gitu. Nah, meskipun teman-teman thrift tetap harus ada. Mas, nah, tips untuk membangun brand dari Mas Seto yang sudah 10 tahun ya di dunia seperti ini, biar teman-teman yang mau menjadi entrepreneur muda itu rapi, Mas. Iya. Apa, Mas? Yang penting kalau saya sih yang pertama, kalau teman-teman mau berkarya di dunia industri kreatif ya, yang satu konsisten. Oke, tuh. Jangan pernah terlalu mudah menerima perkataan, masukan, ataupun hinaan dari orang lain. Yang paling tahu tentang tujuan hidupmu adalah dirimu sendiri. Jadi proses ketika kita bikin produk, karya, baik itu desain, baru konsep, maupun udah berupa produk, itu yang namanya proses perjalanan tuh pasti ada teman yang ngomong ini, ngomong itu. Wah ini teti, jiplak ini, dan wah rasanya nggak genahi, dan lain-lain. Itu anggaplah itu sebagai bahan bakar kita untuk menuju ke lebih baik. Tapi jangan pernah nyoba ini, aku ra iso dodolan kok ganti. Besok jualan ini gagal meneh ganti. Itu nggak konsisten. Konsisten terus tekuni produknya itu ya tekuni, terus nanti lama-lama akan ketemu kok. Pasarnya siapa, identity brandnya itu akan jelas, karakter kita akan muncul, itu pasti. Terus ada lagi? Oh sudah sih. Oke, nah, untuk selanjutnya Semarang Lokal Market kan tadinya mau ada custom fest. Ya. Nah, kayak custom fest. Kayak custom fest Jogja ya. Ya. Tapi dengan ciri khas Kota Semarang. Terus untuk grand plan lainnya lagi ada yang mau disampaikan? Banyak banget Mas, aku ada sampai pusing ya, karena teman-teman ini kan kita di Makarya ini kan isinya anak-anak kreatif semua ya. Saya kadang tanya Makarya base-nya di mana Mas? Waduh, nggak apa ya, kalau ngomong basecamp di mana ya? Kalau dulu di Mabes ya. Siapa tahu kan, di sana ya. Dulu di Barusari kan, ya. Nah, tapi kan sekarang kita nggak di sana. Jadi sekarang kita ya, kalau saya sih terus terang kayak tadi Mas Ucup nungguin lagi di mana, saya lagi di Malon, lagi di di Gunung Pati. Ya kita. Oh, ada bukan lir-lir mesti. Iya, bukan lir-lir sih, di salah satu teman di Malon. Gitu. Oke. Nah, memang kita nggak mesti sih, cuman untuk saat ini kita sering ngumpul di Creative Hub di Kota Lama. Karena kebetulan saya juga di Komite Ekonomi Kreatif Kota Semarang di bidang program. Jadi ya kita sering ngumpul di sana, kita sharing di sana. Gitu sih Mas. Klien banyak banget yang pengen kita lakukan. Bahkan kemarin teman-teman Panser Biru datang semalam. Iya. Nah, ini mau ada kejutan antara Makarya collab sama Panser Biru. Luar biasa. Pesan-pesan dan harapan membuat Semarang Lokal Market. Sampaikan ke pemirsa. Yang perlu kita ingat bahwa Semarang itu belum punya marketplace offline. Dimana teman-teman para pelaku industri kreatif bisa bayangin aja, saya kasih contoh satu misalkan. Ada 5 brand produk yang udah laku settle secara online. Mereka akan bisa settle, pendapatannya masuk ke dirinya sendiri dan orang-orang yang membantu dia. Selesai. Tapi kalau kita bisa punya pasar offline, satu brand aja kita bisa jual di tempat offline. Orang yang mau datang naik angkot, bayar uang, supir angkot bisa ngopi ke warung. Kemudian kalau yang naik motor sendiri, dia parkir, bayar parkir, orang parkirnya bisa belanja. Terus kemudian di venue ada musisi, ada pelukis, ada seniman jalanan. Semuanya ikut merasakan perputaran ekonomi kerakyatannya. Jadi uangnya itu muter gitu kan. Nah, makanya jadi memang Semarang ini butuh marketplace offline. Kita harus punya tempat di mana pelaku industri kreatif itu ada semua dan kita saling support. Jangan pernah mikir payu pora. Kalau mikir itu nggak jalan-jalan. Yang penting gawe, laksanakan dan jawab dengan hasil. Iya, betul. Terima kasih Mas Seto. Thank you Mas Ucup. Wawancaranya, sharingnya, ilmunya sangat bermanfaat dan pergerakannya Mas Seto sangat luar biasa, kerasa. Aku yakin ekspresi teman-teman yang di sini pada sumbernya semua. Alhamdulillah. MC Seto juga luar biasa kerjasamanya dan sangat mendukung industri kreatif anak muda Kota Semarang juga. Terima kasih. Jumpa lagi di Hobi Jadi Rezeki selanjutnya. Ini sampai kapan Mas? Sampai tanggal 9. Tanggal 9 ya? Ayo bawa sini kalian bentuk THR toh, belanja neng ini. Ya. Terima kasih ya Mas. Thank you. Sharingnya. Makasih Mas Ucup. Hasta la vista. Selamat sore. Kasih.